Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang lebih kenal dengan Imam Lapeo, tidak hanya dikenal sebagai ulama yang menyebar Islam di tanah Jazirah Mandar, Sulawesi Barat. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kisah hidup dan perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam di Jazirah Mandar. Belum lengkap rasanya kalau tidak membahas mengenai karomah dan kelebihan yang ada pada Imam Lapeo. Jadi sebelum mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini, caranya dengan menekan tombol subscribe. Diceritakan dalam buku yang memuat tentang perjalanan hidup Imam Lapeo yang ditulis oleh cucu Imam Lapeo sendiri Syarifuddin Muhsin, ada 74 karamah atau kelebihan dalam kisah hidup Imam Lapeo. Sebagian di antaranya, menyelamatkan orang tenggelam, melerai perkelahian di Parabaya, menghentikan penyiksaan ke Nil, jadi perlindungan Arajang Balanipa, berbicara dengan orang mati, menangkap ikan di laut tanpa kail, memendekkan kayu, menghardik jenazah, mengatasi pendoti-doti atau guna-guna, berjumat pada 3 tempat di waktu bersamaan, menebang kayu dengan tangisan bayi, naik becak ke Mamuju yang berjarak sekitar 250 km. Peran Imam Lapeo tidak terlepas dengan karamah kesufian yang ada pada dirinya. Misalnya, tangannya kebal terhadap api. Diceritakan, selama belajar di hadapan Sayyid Alwi Al-Maliki, Imam Lapeo juga bertindak sebagai penuntun unta terhadap gurunya dalam berbagai perjalanan. Saat sang guru Sayyid Alwi Al-Maliki bersama muridnya Imam Lapeo melakukan perjalanan antara Mekah dan Madinah, karena keamanan di jalan kurang terjamin, mereka singgah istirahat dan berkemah di jalanan. Ketika itu, sang gurunya mengetahui Imam Lapeo menghisap rokok. Sang guru langsung mengambil rokok tersebut dari tangannya, dan rokok yang terbakar itu ditekankan ke telapak tangan muridnya. Dalam keadaan demikian, Imam Lapeo tidak merintih dan tidak merasakan kesakitan, malah hal itu dibiarkannya sampai semuanya selesai. Sekembalinya dari belajar, pengalaman pertama Imam Lapeo ketika baru saja berada di Mandar adalah penduduk setempat mencoba mengujinya, melakukan semacam permainan berbahaya. Waktu itu, Imam Lapeo sedang khutbah di atas mimbar pada hari Jumat, dan bersamaan itu pula muncul suatu gumpalan api yang sangat tajam cahayanya. Gumpalan api yang pada mulanya laksana sebutir telur yang sinarnya sangat tajam itu, tiba-tiba menjadi besar dan bergerak dari depan dengan kencangnya menuju ke hadapan Imam Lapeo. Pada saat yang menentukan, dan sejengkal lagi gumpalan api itu mengenai mukanya, Imam Lapeo hanya bergerak dengan isyarat matanya.
Akhirnya gumpalan api itu menyingkir dari hadapannya dan mengenai tembok di belakang mimbar. Tembok masjid tersebut hancur rata dengan tanah. Kisah lain adalah Imam Lapeo menundukkan ular. Suatu ketika, Imam Lapeo diundang menghadiri pesta walimah di Tapalang, daerah Mamuju. Ketika resepsi makan dimulai, tiba-tiba muncul ular-ular di piringnya yang ingin digunakannya untuk makan. Ular-ular tersebut tiada lain dari orang tertentu yang konon kabarnya ingin mempermalukan Imam Lapeo di tengah pesta. Imam Lapeo sebagai ulama sufi yang tawadu, hanya menyaksikan ular-ular itu meliuk-liukkan badannya, sampai akhirnya jumlah ular bertambah banyak dan meloncat-loncat. Walhasil, hanya dengan mengancam ular-ular itu dengan memberi isyarat, maka dengan seketika ular-ular tadi hilang dengan sendirinya. Selain itu, sepeninggalan beliau, hingga saat ini, kuburannya banyak didatangi orang. Ada suatu kaedah dalam kewalian dan kesufian yang menyatakan seorang waliullah apabila nampak karamah, keluar biasaan, pada waktu hidupnya pada dirinya, maka akan nampak pula keramat pada waktu sesudah matinya. Seorang sufi, apabila dikunjungi orang pada waktu hidupnya, maka dikunjungi pula banyak orang setelah matinya. Hal inilah yang terjadi pada diri Imam Lapeo, di mana kuburannya dikunjungi oleh banyak orang, terutama pada hari-hari tertentu, misalnya pada saat-saat sebelum pemberangkatan dan setelah kembali dari Tanah Suci Mekah. Walaupun kiprah dan perjuangan Imam Lapeo sering direduksi dan dibumbui dengan hal-hal yang berbau supranatural seperti cerita tentang kemampuannya berada di dua tempat sekaligus, menaklukkan para tukang doti, namun intelektual sekelas M.H. Ainun Najib meyakini kisah-kisah Imam Lapeo. Ada banyak nelayan Mandar yang percaya, bila terhadang badai di tengah laut, mengingat Sang Panrita untuk kemudian memanggil namanya adalah salah satu cara menaklukkan badai. Ya, itulah salah satu bentuk betapa orang Mandar menganggap Imam Lapeo sebagai ulama berkaramah. Banyak rumah di Mandar memasang fotonya di dinding rumah. Tidak bisa dipungkiri, pengaruh Imam Lapeo di Sulawesi Barat khususnya di Jazirah Mandar begitu besar.
Kisah hidup dan perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam semasa hidupnya menjadi sebuah warisan yang sangat berharga bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan videonya.